Netizen Korea setuju Bang Si-hyuk memuji BTS dan Blackpink sebagai grup idola teratas di dunia. Ketua HYBE Bang Si-hyuk menghadiri forum Kwanghun yang diadakan di pusat PES di Jonggo, Seoul pada 15 Maret. Dalam pidato utamanya dia menyatakan, ini adalah waktu yang penting bagi perusahaan hiburan global yang akan membuat terobosan dalam industri K-pop seperti halnya Samsung di pasar semikonduktor global dan Hyundai di pasar mobil dunia. Dia menambahkan, sementara artis K-pop global memimpin industri ini, tidak ada perusahaan hiburan global yang luar biasa yang pasti mengarah pada kekhawatiran tentang ketidakpastian kekuatan industri masa depan. K-pop berada pada titik di masa depan, era konvergensi di mana ia harus terus mendobrak kerangka yang ada dan memantapkan dirinya sebagai era budaya pop global. Dalam pidatonya, Bang Si-hyuk menyebut BTS dan Blackpink sebagai grup idola teratas di dunia. Dia menjelaskan, aku ingin berbagi denganmu apa yang aku lihat sebagai tempat K-pop saat ini. Tidak dapat disangkal bahwa K-pop adalah sindrom global. BTS adalah grup pria teratas dan Blackpink adalah grup wanita teratas yang adalah bintang global yang dianggap sebagai IP super. Kesuksesan mereka membawa sindrom K-pop secara penuh. Ia juga menyampaikan K-pop adalah bagian penting baik secara budaya maupun industri yang memberi kekuatan pada label K. Industri konten Korea adalah bisnis ekspor utama bangsa yang telah berkembang menjadi setara dengan semikonduktor industri dan industri elektronik. Bang Si-hyuk menunjukkan bahwa K-pop telah berkembang menjadi katalis utama yang berkontribusi pada pertumbuhan industri lain, seperti kecantikan dan mode. Oleh karena itu, dia percaya bahwa perusahaan hiburan harus mendobrak batasan mereka dan tumbuh untuk menampung pertumbuhan tersebut di masa depan. Netizen tak heran kalau Bang Si-hyuk menyebut BTS dan Blackpink sebagai idola grup teratas. Netizen berkomentar, siapa yang tidak tahu fakta itu? Dia menyatakan yang sudah jelas dia benar. Yang lain mengatakan, nenekku bahkan akan tahu bahwa BTS dan Blackpink adalah dua yang teratas. Sangat jelas BTS adalah grup idola pria teratas dan Blackpink adalah grup idola wanita teratas. Yang lain mengatakan, ini adalah fakta yang diketahui semua orang. Ya, mereka adalah dua teratas. Dan orang-orang akan marah kalau dia mengatakan orang lain selain keduanya. Di sisi lain, kenapa berhenti kalau kamu bisa menang? Bang Si-hyuk membagikan bagaimana reaksi Lee Soo-man saat HYBE mundur dari perang penawaran. Pendiri HYBE Bang Si-hyuk berbicara terus terang tentang pendapatnya tentang akuisisi Kakao atas SM Entertainment. Bang Si-hyuk yang berbicara di forum Kwanghun yang diadakan di pusat pers Korea. Forum itu merupakan kesempatan bagi para hadirin untuk mendengarkan pendapat Bang Si-hyuk tentang bagaimana memajukan budaya Korea. Selama bagian Q&A, Bang Si-hyuk ditanya bagaimana reaksi Lee Soo-man terhadap akuisisi Kakao atas SM Entertainment. Bang Si-hyuk menjawab dengan hati-hati, menyatakan bahwa dia hanya akan memberitahu pendiri SM Entertainment itu setelah diputuskan bahwa HYBE akan mundur. Bang Si-hyuk mengatakan, aku tak punya kesempatan untuk memberitahunya selama negosiasi. Aku mengatakan kepadanya setelah diputuskan bahwa HYBE akan mundur. Dia tidak menunjukkan banyak emosi setelah mendengarkan alasan keputusan kami. Bang Si-hyuk lebih lanjut menambahkan bahwa Lee Soo-man memang menanyakan satu hal kepadanya, tetapi menyatakan bahwa pada akhirnya Lee Soo-man menghormati keputusan juniornya. Bang Si-hyuk mengatakan, yang dia katakan hanyalah kenapa kamu berhenti ketika kamu bisa menang. Dia tidak mengatakan dia kecewa di depan Hubi lamanya. Sebelumnya, Kakao dan HYBE terlibat dalam perang penawaran atas saham pengendali di SM Entertainment. Lee Soo-man secara terbuka mendukung tawaran HYBE, menyatakan dalam sebuah surat bahwa dia ingin kreatif lain mengambil kendali. HYBE akhirnya mundur, memberi Kakao kendali atas label bersejarah K-pop ini. Tak hanya itu, pendiri Bang Si-hyuk mengklaim bahwa itu bukan niatnya untuk HYBE mengakuisisi SM Entertainment selama ini. Dia menyatakan bahwa meskipun bukan tujuan pribadinya untuk mengakuisisi SM Entertainment, dia perlu memikirkan berbagai hal dari sudut pandang perusahaan. Bukan visi pribadiku untuk mengakuisisi SM Entertainment. Sejak 2019, HYBE telah berupaya mengakuisisi SM Entertainment. HYBE mengajukan penawaran 2 kali, tapi ditolak. Ada dukungan dan oposisi secara internal terkait akuisisi itu. Mereka yang mendukungnya merasa perlu bersandar pada kekuatan mereka untuk memperluas jangkauan global kita. Oposisi mereka lebih baik menginvestasikan uang dalam jumlah besar itu di masa depan untuk pasar global. Pada saat itu sebagai pemimpin, aku memutuskan bahwa kami perlu melihat di masa depan. Aku tidak yakin apakah ini perlu bagi kami sekarang. Jadi kami melangkah lebih jauh dari akuisisi saat itu, kata Bang Si-hyuk. Setelah ditolak 2 kali, HYBE telah mengisyaratkan pemikiran mereka tentang akuisisi untuk saat ini. Saat itu Lee Soo-man tiba-tiba menghubungi Bang Si-hyuk. Bang Si-hyuk mengatakan, dia bertanya kepadaku tentang pemikiranku untuk mengakuisisi saham dan banyak faktor yang menentang akuisisi SM Entertainment telah hilang saat itu.
Aku pikir tidak apa-apa pada saat itu untuk akuisisi, jadi aku menyetujuinya. Pertempuran kompetitif dan panas untuk akuisisi yang meletus setelah itu tidak diharapkan. Aku memutuskan bahwa kami tidak dapat memasuki ini sambil melihat perang yang mengacaukan tatanan pasar dan merusak nilai pemegang saham, kata Bang Si-hyuk. Terakhir, Bang Si-hyuk merasa menyesal terhadap para artis dan penggemar. Bang Si-hyuk mengatakan, kami memikirkan masa depan yang lebih baik untuk artis dan penggemar saat kami memulai ini. Tapi sebagai manajemen, kami mohon maaf karena tidak dapat melakukan itu dalam prosesnya. Aku sangat menyesal telah menyebabkan banyak gangguan pada para penggemar dan artis sehingga aku tidak bisa tidur di malam hari, kata Bang Si-hyuk. Di sisi lain, Bang Si-hyuk mengulangi perlambatan pertumbuhan K-pop di forum Kwanghon. Awal bulan ini, Bang Si-hyuk melakukan wawancara dengan CNN di mana dia menyatakan bahwa pertumbuhan K-pop sebagai industri musik menunjukkan perlambatan secara global. Menyebutkan sebagai salah satu perhatian utamanya, Ketua HYBE berbicara dengan pasti bahwa kegagalan K-pop di pasar global sangat jelas kalau kamu melihat indikator ekspor dan pertumbuhan streaming. Setelah wawancara ini, penggemar K-pop menunjukkan ketidaksetujuan yang kuat dengan pernyataan Bang Si-hyuk. Mereka menuduhnya memanipulasi persepsi publik tentang industri untuk menutupi efek ketidakhadiran BTS di perusahaan. Tapi Bang Si-hyuk mengulangi hal yang sama dalam pidato utamanya di forum Kwanghon. Dia menyebutkan bahwa penjualan 4 perusahaan hiburan teratas yang berbasis di Korea hanya menyumbang 2% di pasar global. Sebagai perbandingan, label besar Amerika Serikat seperti Universal, Sony, dan Warner Brothers masing-masing punya pangsa pasar 15-30%. Angka yang dia kutip sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh laporan terbaru di pasar musik global yang menunjukkan pangsa Universal dalam penjualan global mencapai 31,9%, diikuti oleh Sony 21,9% dan Warner Brothers sebesar 16,3%. Selama sesi tanya jawab, Bang Si-hyuk ditanya tentang masa depan K-pop. Dia dengan terus terang menjawab bahwa siapapun di bisnis ini dapat dengan jelas melihat perlambatan itu. Bang Si-hyuk mengatakan, mengenai krisis K-pop, perlambatannya jelas, dan kalau kamu tidak melihatnya sebagai krisis, sebaiknya kamu tidak menjalankan bisnis. Di negara-negara Asia Tenggara ada pertumbuhan negatif yang jelas, kata Bang Si-hyuk. Dia juga dengan berani menyatakan bahwa ketidakhadiran BTS sebagai grup di industri ini adalah salah satu alasan terbesar dari perlambatan ini. Kesuksesan besar BTS telah menciptakan efek terkesan di K-pop yang tanpanya pasarnya menjadi sangat terbatas. Masalah ini menurut Bang Si-hyuk tidak akan bisa diselamatkan meski grupnya kembali. Bang Si-hyuk mengatakan, alasan pertama dan terbesar adalah tidak adanya BTS. Ada efek trickle down yang besar karena BTS, tapi kalau dikurangi, pasar menjadi sangat sempit. Jadi, kalau kalian bertanya apakah akan diselesaikan kalau BTS kembali besok, aku harus mengatakan bahwa aku tidak setuju, kata Bang Si-hyuk. Dalam strategi Bang Si-hyuk, masalah hanya akan terpecahkan ketika industri menghasilkan lebih banyak superstar, membutuhkan upaya yang rumit dan peningkatan produksi. Diperlukan upaya yang rumit agar banyak superstar dapat muncul dan kami membutuhkan skala ekonomi untuk promosi dengan kehadiran, kata Bang Si-hyuk. Terakhir, Bang Si-hyuk menyatakan bahwa untuk memastikan pertumbuhan K-pop dapat mencapai tingkat yang berkelanjutan di pasar global, label K perlu diencerkan dan diperluas secara perlahan. Identitas K-pop tidak boleh dibatasi pada satu genre. Secara teknis, musik K-pop hanyalah musik pop dari segi genre. Tapi bagi Bang Si-hyuk itu adalah K-pop karena budaya khas yang terlihat di semua hal lainnya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.